Setelah aku berhasil meyakinkan ibu majikanku dan membuatnya mau mengulang apa yang pernah terjadi malam itu, dan aku memintanya untuk bergolfria di hammernya. Setelah ibu majikanku setuju, aku pun diajaknya ke hammernya. Setelah sampai di dalam hammer Bu Maimunah, aku mengunci pintu dari dalam, dan aku pastikan tak ada lubang kecil sedikit pun yang terbuka di daun pintu itu. Aku hanya hati-hati takut ada yang mengintip apa yang aku kerjakan saat itu dengan Bu Maimunah. Bu Maimunah melihatku sambil tersenyum manis ketika melihatku yang penuh kewaspadaan. Sekarang Bu Maimunah merasa tenang dan tak merasa takut hubungan kami berdua itu akan bocor. Bu Maimunah mulai membuka seluruh penutup hidangan saat itu, sehingga aku menjadi sangat berselera sekali. Aku pun tidak tinggal diam, segera melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh ibu majikanku itu. Setelah hidangan siap di depan mata, aku tak langsung memakannya. Tapi sebelumnya kita hanya TJR-an saling berhadapan-hadapan. Aku petang TV Bu Maimunah. Aliran keinginan kami berdua pun perlahan tapi pasti mulai menjalar ke seluruh ujung saraf kami. Tatapanku pada Bu Maimunah semakin menambah perasaan cinta kami berdua. Tak aku sangka bahwa aku sama Bu Maimunah saling mencintai dan menyayangi. Cinta sebagai majikan dan pembantu, yang akhirnya juga rasa cinta layaknya seperti suami istri. Bertahun-tahun sudah aku berusaha meluluhkan hati Bu Maimunah, akhirnya membuahkan hasil. Jika bukan karena cinta, takkan mungkin Bu Maimunah mau melakukan ini semua di belakang suaminya. Ku mulai dari kuningnya, Bu Maimunah mulai bergidik, seakan mendapat ketenangan batin dan membuatnya rileks. Bu Maimunah menatap wajahku dengan pandangan cinta dan keinginan yang begitu besar, yang melebur menjadi satu. Tak ada yang dapat mengobati rasa cintanya itu selain menyalurkannya bersamaku. Sayang, hati ibu terasa sesak oleh perasaan cinta sama kamu. Ketika bersamamu, ibu tidak lagi memperdulikan statusku sebagai ibu majikanmu. Saat bersamamu, ibu tak peduli bahwa ibu ini adalah seorang istri dari bapak majikanmu. Sayang, sungguh aku mencintaimu, ucap Bu Maimunah dengan berninar. Bu, aku juga mencintaimu sampai maut memisahkan kita. Bahkan kalaupun aku menikah nanti, aku akan selalu mencintaimu Bu, dan akan terus-menerus meminta dan memberikan. JTH batin itu jadi, boleh sekarang aku menghakimi ibu, sahutku. Iya sayang, lakukanlah, yuk sayang, ucap Bu Maimunah. Mendapat ajakan itu, aku pun tak mau berlama-lama lagi membiarkan itu semua. Bersih dan wanginya Bu Maimunah, putih dan juga kelembutannya membuatku semakin ingin. Dilihat-lihat, Bu Maimunah ini semakin cantik saja. Matanya selalu menatapku dengan sayu, diiringi senyuman manisnya. Aku pun segera memposisikan diri dan dengan penuh kasih sayang Bu Maimunah pun membantuku. Sungguh aku merasakan cinta kasih yang begitu besar dari ibu majikanku itu. Sungguh beda sekali rasanya dibandingkan dengan saat aku dulu melakukannya dengan mantan pacarku. Memang dia lebih muda dari Bu Maimunah, tapi sensasinya saat dengan Bu Maimunah yang lebih tua dariku jauh lebih luar biasa. Sehingga atas apa yang aku lakukan itu membuat Bu Maimunah semakin sering menyebut namaku dan panggilan sayangnya. Senang rasanya mendengar Bu Maimunah seperti itu, sehingga membuatku semakin bersemangat. Nafas Bu Maimunah terasa berat dan tampak mulai berkeringat. Sayang, ibu, cinta kamu, ucapnya. Kubiarkan saja Bu Maimunah mengeluarkan unek-unek di hatinya. Cinta seorang majikan yang takkan pernah membohongi hatinya. 10 menitan berlalu, tanpa instruksi dariku. Bu Maimunah melebarkannya sampai terlihat jelas olehku perbukitan yang begitu istimewa. Membuatku semakin gila dan terkagum-kagum dengannya. Bu, sungguh indah, bisikku. Iya sayang, tapi jangan hanya dikagumi saja. Lekas antarkan ibu ke puncak, Lisa, ucapnya. Aku segera mengambil posisi. Bu Maimunah menggeliat dan penasaran ingin melihatnya. Setelah aku rasa Bu Maimunah siap, aku dengan pelan berusaha melewati pertahanan Bu Maimunah. Aku merasakan sensasi yang benar-benar tak bisa aku katakan dengan kalimat yang sangat tepat untuk menggambarkannya. Sampai-sampai aku memejamkan mataku dan menengadahkan wajahku ke atas karena saking senangnya perasaanku. Aku dan Bu Maimunah terus semakin bersemangat dalam acara bergolfria itu. Hari itu aku sampai tidak bisa menghitungnya.
berapa kali ibu majikanku itu memperolehnya. Karena kami berdua saat itu tidak pernah merasa lelah untuk mengulangnya terus. Sampai akhirnya kami berdua tertidur dengan pulas. Ketika kami terbangun dari tidur, Bu Maimunah berbisik, "Sayang, jujur ibu baru kali ini merasakan yang luar biasa seperti ini." Sampai-sampai ibu hilang kendali dan menangis. "Kamu hebat sayang. Ibu juga benar-benar luar biasa. Ini bakalan membuat Arif keterusan Bu," sahutku. "Iya sayang. Ibu juga sepertinya akan keterusan sama kamu sayang," ucapnya. "Bu," ucapku. "Apa sayangku?" "Suamiku," sahutnya. "Maafkan Arif ya Bu. Tadi aku nyebut nama ibu. Tadi aku kelepasan ngomong," ucapku. "Sayang, ibu tak sakit hati kok. Ibu malahan senang mendengarnya," sahutnya. "Bu, aku benar-benar mencintaimu Bu," ucapku. "Ibu sungguh terharu sayang. Ibu percayakan hati Ibu Iming sama kamu. Meskipun kita tidak menikah dan bukan suami istri yang sah, yang penting kamu bisa terus memberikan JTH batin itu dan menghakimi ibu ya sayang," ucapnya. Mendengar Bu Maimunah ngomong seperti itu, aku pun jadi ingin lagi. Hal itu membuat Bu Maimunah tak percaya bahwa aku masih bisa lagi. Setelah tadi sampai sama-sama tertidur, "Bu, lagi yuk, ajakku." "Iya sayang, tapi sebentar ya, ibu minum dulu," sahutnya. Setelah kami berdua minum, tanpa rasa malu dan sungkan lagi, aku dan Bu Maimunah pun kembali bergolf ria. Aku dan Bu Maimunah sudah seperti suami istri saja selama bapak majikanku berada di luar pulau. Keseharianku beres-beres di rumah ibu majikanku itu tak pernah aku lewatkan. Di kamar mandi pun, aku sering mandi berdua dan dilanjutkan dengan bergolf dan biliar. Hingga akhirnya Bu Maimunah positif leukemia akibat perbuatanku itu. Aku dan Bu Maimunah sangat senang dan ternyata suaminya pun juga merasa gembira mendengarnya. Hingga 3 bulan berlalu, suami Bu Maimunah pun pulang ke rumah, datang dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Melihat Bu Maimunah yang sedang leukemia, Pak Yahya begitu perhatian dan benar-benar sangat senang sekali. Tentunya setiap malam mereka melanjutkan hasil kerja kerasku selama 3 bulan. Pak Yahya dan Bu Maimunah sedang bergaul setiap malam. Dan aku pun, kalau lewat di depan kamar mereka, sering mendengar Pak Yahya yang sedang kesenangan. Aku merasa cemburu dengan itu semuanya. Tapi aku mengerti bahwa aku hanyalah suami bayangan Bu Maimunah. Sedangkan Bu Maimunah memang milik Pak Yahya. 2 minggu telah berlalu, Pak Yahya pun berangkat lagi keluar pulau. Sekarang katanya akan semakin lama, mungkin 5 bulanan baru bisa pulang. "Arif, bapak titip ibu ya, jaga ibu baik-baik. Jangan terlalu kamu tinggalkan sendirian. Nanti, kalau kandungan ibu sudah 5 bulanan, ibu akan mengambil kutinya sampai demikian. Jaga ibu ya Arif, bapak berangkat dulu," ucapnya. Suami Bu Maimunah pun akhirnya berangkat lagi. Antara sedih dan senang bercampur aduk menjadi satu. Juga rasa bersalahku pada bapak majikanku itu, yang telah membuat Bu Maimunah kini berbadan 2. Untuk demikian pertamaku. Ketika aku sedang merenung itu, Bu Maimunah tiba-tiba datang dari belakangku sambil berkata, "Hei, melamun saja. Kenapa sayang? Kok melamun sil?" Apa yang dilakukan ibu majikanku itu menyadarkanku bahwa aku tak salah. Bahwa Bu Maimunah benar-benar mencintaiku dan aku pun mencintainya juga. Walaupun cinta kami berujung pada hubungan yang tak seharusnya terjadi. Aku pun berbalik dan memandangi Bu Maimunah. Terpancar dari sorot matanya bahwa Bu Maimunah sangat mencintaiku. "Bu, ibu gak mengesalkan telah Arif hakimi?" tanyaku. "Kenapa sayang?" "Gak kok, malah ibu senang sekali Kimi telah kamu buat seperti ini," sahut ibu majikanku itu dengan jujur. "Alhamdulillah, kalau begitu, aku senang mendengarnya Bu. Aku hanya takut ibu menyesal atas apa yang sudah kita lakukan di belakang suami ibu," jawabku. "Sayang, ibu senang di usiamu yang masih muda, tapi berpikiran luas. Perasaan ibu sama kamu masih sama seperti yang pernah ibu ungkapkan dulu. Ibu pun tidak hanya sekarang saja hakimin dari kamu, tapi ibu berharap kamu bisa menghakimi ibu untuk kedua kalinya atau 3. Terserah kamu sayang ingin punya demikian berapa dari ibu hehehe. Ih kamu tuh bikin gemes tau," kata Bu Maimunah sambil memberikan hadiah di bibirku. "Makasih Bu. Ibu telah meyakinkanku, membuatku semangat bahwa aku nggak salah menghakiminya ibu.
Aku sudah tak sabar menunggu kehadiran buah hati kita ke dunia dan menatap kita berdua. Ucapku, iya sayang. Ibu juga sudah gak sabar ingin menimang buah hati pertama kita, sahutnya. Mendengar Bu Maimunah yang sedang hakimi, orang tua dari pihak suaminya atau Bu Maimunah suka datang menginap di rumahnya. Mereka sangat senang karena akan punya cucu. Tentu kalau ada mereka, aku tidak bisa TDR dengan Bu Maimunah. Aku merasa senang karena telah berhasil membuat semua yang datang merasa bahagia. Kalau saja mereka semua tahu yang sebenarnya, bahwa Bu Maimunah hakimi gara-gara aku, pastinya kiamat akan terjadi menimpa keluarga Bu Maimunah. Nasibku pun mungkin takkan seperti sekarang ini. Rahasia tetaplah menjadi rahasia. Biarlah hanya aku dan Bu Maimunah yang tahu. Tak aku pun tidak meninggalkan tanggung jawabku sebagai ayah dari benih yang ada pada Bu Maimunah. Malam itu hujan begitu derasnya, apalagi melihat Bu Maimunah memakai dress, membuatku jadi terpancing. Bu Maimunah tersenyum melihatku dengan tatapan yang penuh harap. Dia sengaja merapatkannya, seakan tidak boleh. Bu Maimunah pura-pura jual mahal, padahal dia juga ingin sekali. Tapi melihat orang tuanya yang masih belum tidur. 30 menit kemudian, akhirnya orang tua Bu Maimunah pun pergi ke kamarnya. Hujan di luar yang bergemuruh, juga udara yang dingin sangat pas untuk menemani. Bu Maimunah biliar di malam itu, tanganku mulai bergerak. Jangan sayang, ucap Bu Maimunah tangannya memegang tanganku. Tentu aku kaget, kenapa Bu Maimunah melarangku? Gak boleh, Bu? Tanyaku penasaran. Maksudnya ibu itu, jangan di sini sayang. Nanti kalau orang tua ibu tiba-tiba keluar gimana, hayo? Ke kamar saja ya sayang, biar aman, kata Bu Maimunah seraya tersenyum. Kirain gak boleh lagi, setelah ibu dapat JTH beberapa minggu dari suami sah ibu, kataku lega. Kan biar aman sayang, soalnya kalau di ruang tengah ngeri, sahutnya. Ya sudah, ke kamar Arif saja ya Bu, ajakku. Gak di kamar ibu lagi saja, tanyanya. Pengen suasana yang berbeda saja sayang, bisikku. Iya atuh ayal, ucap Bu Maimunah seraya menarik tanganku. Ku pegang tangan Bu Maimunah yang lembut menuju kamarku. Bu Maimunah menurut saja, karena kami berdua sangat merindukan hal ini akan terus berlanjut. Ku kunci pintu rapat-rapat, juga aku pastikan gorden jendela tak terbuka walau hanya sedikit. Hujan di luar begitu deras disertai angin yang kencang. Aku kemudian berbalik. Ternyata Bu Maimunah masih berdiri di samping bed. Ibu kok gak naik KSL? Kirain sudah duduk Bu, tanyaku. Ibu nungguin kamu sayang, pengen bareng naiknya, sahutnya. Maafkan Arif ya Bu, kirain ibu sudah duduk, gara-gara aku peyut ibu jadi besar begini. Maaf ya Bu, ucapku. Yang penting kamu mau bertanggung jawab. Bagi ibu ini, bukan masalah saya. Lagian kita ngelakuinnya pas lagi sadar kok, hehehe, ucapnya. Arif sebenarnya merasa malu, suami ibu yang ngasih materi. Tapi aku malah mengajak istrinya biliar, sampai hakimi begini. Padahal bapak itu nitipin ibu, agar aku menjaga istrinya, ucapku. Sayang, ibu senang kamu masih berpikir positif tentang masa depan ibu juga buah hati kita. Ibu mengerti keadaan kamu sayang, ibu takkan terlalu memaksa kamu untuk ini itu. Yang penting kamu memiliki tanggung jawab juga selalu memandang ke depan. Jangan melihat ke belakang atau ke bawah, tapi lihatlah ke atas. Karena orang yang bersedir pasti menunduk ke bawah bukan ke atas. Sekarang ayo cepat antarkan ibu ke puncak yang paling indah malam ini. Jangan pikirkan yang lain, kamu lebih ibu rindukan daripada suami ibu saya. Karena kamu bisa berkali-kali. Tidak seperti suami ibu hihin, ucapnya. Oh Maimunah, kamu memang istriku yang sangat baik. Beruntungnya aku memilikimu sayang, makasih ya sayang, ucapku seraya menuntunnya ke kasur. Dan selanjutnya aku pun memberikan vitamin untuk jalan buah hatiku yang ada pada ibu majikanku itu. Untungnya sebelum suaminya pulang, aku tidak meninggalkan bekas merah pada Bu Maimunah. Apalagi di saat usia kandungan Bu Maimunah nanti berumur 8 bulan, suaminya itu baru bisa pulang. Bahagianya aku bisa memberikan vitamin pada Bu Maimunah di saat hakimin muda dan tua. Bu Maimunah berkata, seandainya saja ibu ini tidak mempunyai suami, tentu ibu akan meminta kamu menikahi ibu saya. Iya Bu, dan saya pun pasti dengan senang hati melakukan hal itu semua. Biarpun orang tuaku atau siapapun melarangku, sahutku.
Bu Maimunah menusap kepalaku. Perlakuanku yang sangat istimewa membuat Bu Maimunah terharu dan terkagum-kagum. Bu Maimunah sudah memberikan keleluasaan padaku. Mau bagaimanapun Bu Maimunah oke-oke saja. Kulihat mata Bu Maimunah sampai melihat ke atas dan yang terlihat hanya warna putihnya saja. Ternyata Bu Maimunah pun merasakan hal yang sama denganku. Sensuasi yang kami peroleh benar-benar luar biasa. Bu Maimunah pernah bilang bahwa ketika dengan suaminya itu hanya sebagai kewajiban sebagai istri yang harus taat kepada suami. Tapi saat denganku, Bu Maimunah melakukannya dengan penuh rasa cinta. Dan saat denganku itu adalah kebutuhannya yang ingin meraih sensuasi yang berbeda. Dan selama hampir 5 bulanan aku dengan Bu Maimunah, Bu Maimunah tak pernah tidak berhasil meraih puncak terindah itu. Berbeda jika dengan suaminya, Bu Maimunah lebih sering tidak memperolehnya, karena suaminya itu selalu meninggalkannya. Aku dan Bu Maimunah seakan tenggelam dalam jurang kesenangan dan kebahagiaan yang begitu dalam. Tak mungkin aku melepaskan diri dari kesenangan bersama ibu majikanku yang cantik dan baik hati ini. Meskipun demikian, kami tahu bahwa perbuatan kami berdua ini adalah sebuah kekeliruan. Tetapi kami berdua terlanjur jauh melangkah, jadi ya lanjutkan saja. Begitulah ceritaku dengan ibu majikanku yang baik hati. Sampai si buah hati itu hadir dan sampai kini aku masih tetap berada di rumah itu. Sekian, terima kasih.